Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan untuk selalu rajin belajar ya. Apakah anak-anak sudah bangun semuanya? Sudah makan? Baiklah, pagi hari ini Bu Hari akan mengajak kalian untuk kembali belajar bersama-sama. Sebelum belajar kita semangat yuk dengan tepuk-tepuk dulu. Tepuk apa ya? Oh ya, tepuk semangat ya. Masih ingat? Tepuk semangat. 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 Uwi, uwi. Uwi, uwi. Luar biasa. Nah, terima kasih kalian sudah bersemangat untuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar masih pada tematik 1D, pada subtema 4 ya. Kita akan belajar pembelajaran 1. Anak-anak bisa mempersiapkan dari buku tematik halaman 146 sampai 155. Dipersiapkan ya. Nah, pagi ini Bu Hari akan mengajak kalian untuk belajar tentang perbedaan karakteristik dalam keluarga tentang fisik. Nah, apa itu? Nah, kalau kemarin ya, pertemuan yang dulu anak-anak sudah belajar keberagaman tentang kegemaran, tentang perbedaan agama, kemudian perbedaan tentang kesukaan, macam-macam permainan. Nah, kalau pagi ini Bu Hari akan mengajak kalian tentang keberagaman karakteristik dilihat dari secara fisik. Nah, di dalam suatu keluarga pasti ada anggota keluarga yang memiliki perbedaan, itu pasti. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan keberagaman dalam keluarga itu? Apakah kita harus tetap bersikukuh, harus tetap mempertahankan aku sukaku ini, ya, aku tidak mau? Nah, itu nanti akan berakibat tidak baik. Nah, misalnya dalam keluarga, dalam hal makan ya, pasti anak-anak punya kegemaran. Di dalam keluarga, ayah itu suka makan pedas, masakan yang pedas-pedas. Ibu juga. Tetapi anak-anaknya ada yang suka makan pedas, ada yang tidak suka makan pedas. Siapa yang suka makan masakan mama yang pedas-pedas? Apakah ada yang suka makan yang tidak pedas? Pasti ada ya. Nah, bagaimana menciptakan kerukunan dalam keluarga itu supaya terjadi kerukunan? Misalnya ayah itu tidak suka makan yang tidak pedas, adik tidak suka makan pedas. Nah, misalnya ibu memasak kesukaan adik yang masakannya tidak pedas, nah, yang lain juga harus menghormati ya, harus ikut makan. Nah, ini salah satu bentuk cara mensikapi kita di dalam keluarga menghadapi perbedaan keberagaman itu. Kalau di dalam keluarga anak sukanya makan bakso, nah siapa yang gemar makan bakso? Pasti ada ya, saya Bu, saya suka mie bakso ya. Tetapi kakak tidak suka makan bakso, sukanya makan gado-gado namanya. Nah, suatu ketika ibu memasak bakso, ya semua anggota keluarga hendaknya ikut merasakan, ikut makan. Nah, kita harus saling menghormati, saling menghargai ya. Kenapa? Karena kalau dalam suatu keluarga itu ada rasa saling menghargai satu sama yang lain, itu suatu keluarga itu akan tercipta suatu kerukunan. Nah, kalau keluarga itu rukun, pasti anggota keluarga itu akan merasa nyaman, merasa senang, merasa damai. Ya. Tetapi kalau dalam keluarga itu ada rasa yang saling mempertahankan kesukaannya, tidak mau menghormati yang lainnya, tidak bisa menerima
kesukaan yang lainnya, pasti akan timbul perselisihan, ya, akan timbul pertengkaran. Nah, itulah nanti dalam keluarga tidak ada rasa kenyamanan, hanya masalah perbedaan itu. Nah, perbedaan itu harus kita syukuri, ya, karena itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, itu tadi tentang keberagaman karakteristik keluarga, tentang secara fisik, ya. Itu yang bisa Bu Hari jelaskan, dan pembelajaran selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Aryani dan Ibu Vivi, ya. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Hari yang sudah membuka pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah tadi anak-anak memperhatikan materi apa yang diajarkan Bu Hari? Ya, tentang keberagaman. Di situ disebutkan tentang kegemaran makanan. Anak, misalnya anaknya namanya Kak Bintang. Kak Bintang suka makan pedas. Sedangkan adik tidak suka makanan pedas. Jadi ada kata suka dan tidak suka. Itu adalah merupakan lawan kata. Jadi lawan kata adalah kebalikannya. Dari suka kebalikannya menjadi tidak suka. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah lawan kata. Untuk memudahkannya, anak-anak coba perhatikan, Bu Hari sudah siapkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk menunjukkan apa sih lawan kata itu, coba perhatikan benda yang pertama. Bu Hari mempunyai dua penggaris, yang satu adalah penggaris pendek, yang satu adalah penggaris panjang. Lawan kata dari pendek adalah panjang. Jadi lawan kata adalah kebalikannya, ya anak-anak. Yuk coba kita lihat benda selanjutnya. Bu Hari mempunyai bola kecil dan bola besar. Perhatikan, lawan kata kecil adalah besar. Mengerti anak-anak tentang lawan kata? Mari kita coba sekali lagi dengan menggunakan benda yang lainnya. Sama-sama berdiri. Coba lihat, sama-sama posisi berdiri. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Ya, lawan kata dari rendah adalah tinggi. Anak-anak, setelah Bu Hari memberikan contoh melalui benda yang ada di sekitar kita, Bu Hari akan memberikan pertanyaan. Anak-anak coba jawab dari sana, ya. Lawan kata. Lawan katanya senang, pintar, sedih. Lawan katanya banyak, pintar, sedikit. Lawan katanya luar, dalam. Nah, itulah tadi beberapa contoh kalimat tentang lawan kata. Nanti Bu Hari akan kirimkan tugas, anak-anak silakan mencoba lawan kata. Ya, selamat mencoba. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Bu Ari dan Bu Hari tadi sudah menyampaikan materi tentang keberagaman, karakteristik, dan juga tentang lawan kata. Baik, sekarang Bu Bibi akan melanjutkan. Kita akan belajar tentang menyampaikan kalimat berita. Apa itu kalimat berita? Kalimat berita tujuannya adalah supaya orang yang menerima berita itu atau menerima kabar itu, mereka mendapatkan suatu informasi. Ya, tentunya kalau kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita mengucapkannya harus jelas. Ya, kita menyampaikan berita itu harus jelas. Kemudian tentunya kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Kemudian berikutnya kita juga harus memperhatikan intonasi. Kemarin belajar tentang intonasi atau lagu kalimat. Ya, mari kita perhatikan. Contohnya,
misalnya ya, ketika kalian bermain, kemudian bonekanya itu rusak. Nah, biasanya kan nangis ya, nangis kemudian menyampaikan ke mama atau ke papa, itu bonekaku rusak, bagaimana? Ya, kita menyampaikannya tidak jelas sambil nangis-nangis. Nah, sekarang kita belajar menyampaikan kalimat berita itu yang jelas dan juga dengan bahasa yang santun. Bagaimana jika kalian mengalami mainan atau benda-benda kesayangannya rusak? Katakan kepada ayah atau ibu. Misalnya menyampaikan kepada ibu ya, "Ibu, boneka saya rusak. Tadi dipakai bermain bersama adik." Atau bisa juga kalian minta maaf kepada ibu karena ibu yang sudah memberikan boneka itu. "Ibu, maaf, boneka pemberian ibu rusak. Tadi saya pakai bermain." Ya, ucapkan dengan jelas juga dengan bahasa yang santun. Misalnya lagi, anak-anak saat nanti masuk sekolah, kemudian kalian sakit atau izin sehingga tidak bisa masuk ke sekolah. Hari berikutnya ketika masuk ke sekolah, sampaikan berita kepada ibu guru juga dengan bahasa yang sopan. "Bu guru, maaf, kemarin Andin tidak masuk sekolah karena sakit. Ibu guru, maaf, kemarin Tony tidak masuk sekolah karena pergi ke rumah nenek." Ya, bisa ya anak-anak berlatih menyampaikan kalimat berita dengan bahasa yang santun. Tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh dengan bahasa yang tidak sopan. Nanti silahkan dicoba ya.